NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Di hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelumnya, informasi bagi sahabat yang suka akan MotoGP atau penggila GP Mania, bahwa nanti malam hari akan ada race MotoGP langsung di Trans 7, di mana Maverick Vinales menjadi yang tercepat dan menjadi pole position, kemudian diikuti dengan Fabio Quartararo dan yang ketiga adalah Francisco Bagnaia. Sementara Valentino Rossi menempati ke-12 dan ada Marc Marquez di urutan ke-20. Silakan dukung jagoan sahabat ya untuk menjadi yang tercepat di Asen Belanda. Baik sahabat, ini adalah merupakan pengerjaan di bagian area yang nantinya akan dijadikan pedok atau pedok area. Dan hingga saat ini pengerjaannya terus dikebut dan terus dilakukan. Walaupun memang sekarang yang terfokus adalah pengaspalan di bagian inner atau outer line ya. Jadi untuk pengoneksian semua outer line atau inner line agar sirkuit MotoGP Mandalika ini sepanjang 4,31 km untuk inner dan outer langsung akan terhubung. Sehingga kalau inner dan outer telah terhubung, hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan lapis kedua di bagian main track atau di track utama. Kemudian nanti akan dilakukan untuk pengaspalan yang terakhir, yaitu pengaspalan untuk lapis yang ketiga. Seperti yang kita lihat di sini sahabat, bahwa di depan sudah dilakukan pengecoran untuk awal pembangunan pedok ya. Sudah kita lihat di sini cukup luas dan cukup lebar sahabat untuk pengecoran. Dan kita lihat di sebelah sampingnya di sini masih terfokus untuk perataan dan juga untuk pemadatan di bagian sisi kiri yang sudah dilakukan pengecoran. Sementara di sini untuk jalan yang nantinya akan menghubungkan dengan yang pertama, ini sedang dilakukan pengerjaan sahabat dan masih terus dilakukan penyempurnaan, perataan dan juga pemadatan hingga nanti akan dilakukan pengaspalan seperti yang sudah dilakukan di bagian jalan yang lain di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kiri. Dan di sini kita lihat sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan yang sedang dilakukan pemerataan oleh grader. Itu menunjukkan bahwa pengerjaan di bagian ini terus dikebut sahabat, terus dilakukan. Dan untuk tunnel yang pertama di sini masih tergenang air dan kita lihat karena memang sistem pompanya masih belum berjalan ya, masih belum beroperasi. Dan kita lihat juga di sini ada penyiraman lintasan ya. Kemudian kita akan beralih ke tunnel yang pertama dan kita lihat di sini masih tergenang air dan masih banyak airnya sahabat. Dan tunnel ini mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya 7 meter. Kemudian kita lihat di sini untuk penimbunan untuk area rumput terus dilakukan, namun masih belum dilakukan penanaman. Dan untuk di sebelah kanan inner di sini sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas. Kemudian untuk menyambung pemasangan pagar pembatas hingga ke tikungannya pertama sudah mulai dilakukan untuk pembuatan pondasi ya. Dan kita lihat di sini pembuatan pondasi untuk nantinya dipasang pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Dan sementara di depan ada yang sedang melakukan pengerjaan untuk perangkaian besi di concrete barrier ya. Untuk pemasangan besi atau pemasangan rangka kawat yang sudah ditempatkan concrete barrier di sana. Sementara di sini kita lihat ada alat berat juga di sini yang sedang melakukan penempatan concrete barrier, tepatnya di bagian inner line di sini di tikungan yang pertama ya. Dan kemudian untuk bagian run off
di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua juga sudah persiapan untuk selanjutnya dilakukan pengaspalan, sahabat. Kemudian di bagian penanaman rumput di sini sudah tersambung hingga ke tikungan yang kedua. Namun di atas koneksi drainase di sini masih belum dilakukan penanaman, sahabat. Nah, seperti itu. Jadi drainase yang kemarin disambung sudah tidak kelihatan lagi karena sudah ditimbun, sudah beres. Dan ini adalah merupakan tikungan kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat. Di sini sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas, bahkan sebagian sudah dilakukan pemasangan jaring ya atau kawatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, sahabat. Dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel dan mempunyai 17 tikungan, yaitu ada 6 tikungan ke kiri dan juga ada 11 tikungan yang berbelok ke arah kanan. Dan di sini kita lihat sedang melakukan pemasangan jaring ya untuk pagar pembatas di bagian dalam zona sirkuit dengan lintasan. Sementara di sini untuk penanaman rumputnya sudah beres di sini, sahabat. Hanya tinggal melakukan perataan dan penyempurnaan saja. Sementara kita akan beralih ke tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam di sebelah kiri. Di sini kita lihat sedang melakukan perataan di bagian area gravel dan persiapan untuk pengaspalan tambahan di bagian sisi kanan outer line ya. Dan kita lihat di sini ada eskavator di sebelah tengah yang sedang melakukan pengerjaan di sana. Kemudian untuk main track dan untuk area run off di sini di tikungan yang keenam masih belum ada pengerjaan kembali. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat langsung ke tikungan yang ketujuh, sahabat. Dan di sini untuk concrete barriernya sudah sempurna dipasang, sahabat, sudah dipasang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Sementara yang hitam di sana di sebelah kiri gravel di tikungan yang ketujuh, di sana ada pemasangan biotek ya yang nantinya akan ditimbun oleh urugan kerikil pilihan yang dijadikan sebagai area gravel. Sementara kita akan melihat di tunnel atau terowongan yang kedua, dan terowongan ini mempunyai panjang 117,77 meter, sahabat, lebih panjang daripada tunnel yang pertama, sedangkan lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Dan untuk fungsi kedua tunnel tersebut adalah untuk mobilisasi para penonton atau para pendatang untuk keluar masuk zona sirkuit, dan juga nanti akan dioperasikan atau digunakan untuk pengangkutan bahan-bahan logistik ya demi keperluan balapan. Sementara di tikungan yang ke-9 di bagian penanaman rumput terus dilakukan dan sudah lebar, sahabat, sudah banyak hasil penanaman. Dan kita lihat juga di sini banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan penanaman rumput, dan hanya tinggal seperempatnya lagi mungkin akan tersambung dengan penanaman rumput yang sudah dilakukan lebih dulu di tikungan yang ke-9 di depan. Kemudian kita melihat ke sebelah kiri outer line di sini ya, untuk tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Untuk concrete barriernya di sini sudah dipasang, walaupun memang belum semuanya dipasang dengan besi dan rangka kawatnya. Sementara di sini ada pengerjaan juga di bagian gravel, sedang melakukan penempatan atau perataan di bagian gravel, dan juga untuk bioteknya di sini sudah hitam, sudah dihamparkan, hanya tinggal penimbunan saja, sahabat. Dan di depan di sini ada eskavator juga yang sedang melakukan pengerjaan di sini ya, karena di tikungan yang ke-10 ini di area gravelnya masih belum sempurna. Dan untuk area gravel di sebelah kiri, tepatnya di sebelah kanan outer line, sudah dilakukan pemasangan biotek, hanya tinggal menunggu penyempurnaan dan penyelesaian saja untuk menimbun area gravel oleh kerikil-kerikil halusnya ya. Kemudian ini adalah area run off yang sudah lama dilakukan pengaspalan di tikungan yang ke-10. Dan tikungan yang ke-10 ini untuk area gravelnya sudah mulus ya, sudah rata, sahabat, seperti yang kita lihat di sini. Dan di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan gravel yang paling luas di antara tikungan-tikungan yang lain. Dan tikungan yang ke-10 ini
juga tikungan yang ke-11 adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Sementara untuk pemasangan konkrit barrier di sisi sebelah kanan inner line di sini, tepatnya di samping bukit di sana, sudah selesai untuk penempatan konkrit barriernya. Hanya saja masih belum dilakukan pemasangan rangka besi dan kawatnya ya. Sementara untuk penanaman rumput juga di sini sudah dipersiapkan untuk penyambungan penanaman rumput dari tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11, dan seperti yang di depan juga sama. Dan kita lihat untuk penanaman rumput di bagian sisi kiri di tikungan yang ke-12 ini masih belum dilakukan penambahan penanaman, tetapi sudah dilakukan penimbunan untuk nanti langsung dilakukan penanaman kembali ya. Dan kita lihat juga di sini ada truk, maksudnya mobil penyiram lintasan. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang ke-12, dan ini adalah merupakan hasil pengaspalan yang dilakukan kemarin untuk pelebaran inner line di sebelah kiri. Dan sementara ini adalah merupakan tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, di mana di sini sedang dilakukan pengoneksian drainase yang masih belum selesai, kemudian juga penghamparan kerikil-kerikil halus di bagian area gravel. Kemudian untuk tikungan yang ke-13 di sisi kanan di sini sudah mulai dilakukan penghamparan dan perataan kerikil-kerikil halus yang sudah menumpuk begitu banyak sekali. Kemudian untuk area run off di tikungan yang ke-13 di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Dan untuk penanaman rumput di tikungan yang ke-13 di sebelah kiri di sini sudah dilakukan penanaman dan masih ada pengoneksian drainase sahabat di depan di tengah gravel ya di tikungan yang ke-14. Kemudian di sini sahabat banyak sekali alat-alat berat yang sepertinya sedang melakukan persiapan untuk pengaspalan di sini ya. Dan kita lihat di sini sedang melakukan persiapan untuk pengaspalan dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-16 di bagian inner service road atau di bagian inner line. Dan kita lihat di sini sudah dikasih tanda sahabat. Dan banyak sekali sepertinya para pekerja yang sedang melakukan pemberian tanda untuk nanti persiapan pengaspalan di bagian inner line di sini. Nah, seperti ini sahabat kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat lagi nanti progres pembangunan di sore hari nanti ya, untuk melihat capaian pengaspalan dan capaian-capaian pengerjaan lain dari pagi hingga sore nanti. Demikian sahabat yang bisa saya informasikan untuk video kali ini dan narasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan. Untuk selanjutnya kita akan melihat nanti di upload sore ya, melihat hasil capaian di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelum mengakhiri perjumpaan kita, dan kita lihat di sini sahabat banyak sekali mobil ya. Sepertinya di sini ada tamu ya, ada yang berkunjung ke sirkuit MotoGP Mandalika. Dan sepertinya ini para pejabat ya yang berkunjung ke sirkuit Mandalika ini, namun belum mengetahui persis siapa yang datang berkunjung ke sirkuit MotoGP Mandalika. Nanti kita akan cari kabarnya sahabat. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.